Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 999 mengambil keuntungan dari situasi. Tetesan embun pertama di pagi hari jatuh di ambang jendela, dan seberkas sinar matahari masuk dengan susah payah, berbaring malas di tirai yang indah. Kicauan burung yang riang terdengar dari luar. Chu Chen membuka matanya, memandangi si cantik dalam pelukannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Burung murai berkicau di luar pagi-pagi sekali. Pasti ada kabar baik." Setelah mengetahui keberadaan orang tuanya dari senior Monkey tadi malam, beban berat yang menggantung di hati Chu Chen sedikit teratasi. Meskipun mungkin ada bahaya yang tidak diketahui di wilayah Qin, Chu Chen percaya pada orang tuanya dan yakin bahwa mereka pasti dapat menemukan jalan menuju pantai baru. Mungkin, suatu hari nanti di masa depan, ketika gerbang baru ke pantai seberang terbuka, dia akan memasuki wilayah Qin dan menjadi pangeran dari salah satu sekte di wilayah Qin. Song Yan berseru, "Apa yang burung murai itu kicaukan? Itu dewi kecil di luar sana." Song Yan segera bangkit dan membuka jendela. Sang dewi kecil mengembangkan sayapnya dan terbang sambil berkicau sepanjang jalan untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Setelah berputar-putar di ruangan itu beberapa saat, dia mendarat dengan mantap di bahu Song Yan. Song Yan merasa sedikit malu. Setelah berlatih tadi malam, pasangan itu tertidur dalam pelukan satu sama lain dan benar-benar melupakan sang dewi kecil. "Tidak mungkin, aku tidak terbiasa tiba-tiba ada anak kecil di dekatku." Sementara Song Yan sedang mandi dan merias wajah, Chu Chen berbaring di sofa, mengambil ponselnya dan menghubungi Liu Siwan. Semuanya normal di Kunlun. Perekrutan 2000 orang berjalan dengan tertib. Jika jumlah orang dihitung menurut jumlah Yuansen, jumlah anggota 2000 telah melampaui 100, yang setara dengan 100 orang di alam transformasi ilahi. Sama sekali tidak ada kekuatan lain di bumi saat ini yang memiliki jumlah orang di alam transformasi ilahi sebanyak itu. "Chu Chen, aku berencana untuk menyerahkan pekerjaan Kunlun dan kemudian berkeliling." Liu Siwan berkata pada Chu Chen, "Carilah bahan baku untuk membuat anggur. Saya ingin membuat anggur yang enak dalam waktu 1 tahun." Liu Siwan juga orang yang tidak bisa diam, terutama anggur yang baik. Dia memiliki kebencian yang besar terhadap anggur 2000 tahun kemudian. Apa bedanya anggur yang bahkan jiwa tidak dapat menyentuhnya dengan air tawar? Chu Chen sebenarnya menantikan anggur Liu Siwan. Lagi pula, dia telah kehabisan anggur merah pemurni jiwa di tangannya. Biasanya, meminum anggur merah pemurni jiwa dapat meningkatkan jiwanya. Tetapi ketika anggur merah pemurnian jiwa telah habis, satu-satunya cara bagi Chu Chen untuk menempa jiwanya adalah dengan menggunakan jiwanya untuk menjelajahi 3 lempengan batu terakhir yang terletak di cangkang Changtian dari waktu ke waktu. Batu tulis Dewa Merah, batu tulis umum, dan batu tulis tak dikenal. Setelah mendengar penjelasan senior Spirit Monkey tadi malam, Chu Chen sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Mungkin karena energi spiritualnya baru saja bangkit kembali. Hong Shen dan yang lainnya sudah menjadi orang-orang yang kuat dan terkemuka 2000 tahun yang lalu. Jiwa mereka enggan untuk bangun,
menunggu saat ketika mereka akan menjadi lebih kuat. Mungkin, masing-masing mewakili benih kekuatan tertentu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Song Yan berjalan mendekat. Chu Chen melirik ke samping dan matanya tertegun sejenak. Transformasi Song Yan dalam semalam benar-benar membuat orang-orang merasa seperti peri. Dewi kecil malas yang berdiri di bahunya menambahkan sedikit semangat peri padanya. Aku bertanya-tanya di mana benih-benih api itu. Chu Chen berkata, jika ada kesempatan, akan menjadi hal yang baik untuk bersaing dengan mereka. Semakin besar persaingannya, semakin cepat kekuatan dapat ditingkatkan. Tentu saja tidak ada seorang pun yang akan mengambil inisiatif untuk berdiri dan mengklaim bahwa mereka adalah keturunan sekte yang tertinggal 2000 tahun lalu. Setelah Chu Chen dan Song Yan meninggalkan hotel, mereka naik pesawat kembali ke Beijing. Sepanjang perjalanan, meski keduanya menyamarkan penampilannya, Song Yan tetap menjadi pusat perhatian banyak orang karena kehadiran Dewi kecil di pundaknya. Saya kembali ke ibu kota dengan selamat. Meski beberapa hari telah berlalu sejak insiden Istana Merah Beijing, seluruh masalah masih terus bergolak. Dari waktu ke waktu, media akan mengungkap daftar yang melibatkan selir kekaisaran di Istana Merah, yang segera menjadi topik hangat dan memicu diskusi sengit. Chu Chen tidak terlalu tertarik dengan tindak lanjut insiden Red Mansion. Dalam 2 hari terakhir sejak dia kembali ke ibu kota, dia bosan dan pergi memancing bersama paman keduanya di tepi danau di rumah. Dewi kecil dan Song Yan tidak dapat dipisahkan. Tentu saja, setelah waktu tertentu setiap malam, dia akan diusir oleh Chu Chen. Walau Dewi kecil itu melawan, berteriak, tidak puas, dan marah berkali-kali, hasilnya tetap sama. Chu Chen merasa bahwa dia semakin dekat dengan alam kekuatan supernatural. Ini pagi yang lain, di tepi danau, paman Chu Chen dan keponakan Chu Kaiping duduk dengan jarak kurang dari 3 meter. Situasi di 10 kerajaan semakin kacau. Chu Kaiping melemparkan umpan, yang mendarat di danau dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah pejabat 10 kerajaan gagal mendapatkan bantuan dari Biro Dewa Api, mereka memilih untuk mengeluarkan pemberitahuan hadiah, menyewa orang-orang kuat dengan harga tinggi untuk menyelesaikan bencana yang disebabkan oleh para prajurit dewa di negara itu. Meskipun beberapa orang pergi ke sana untuk mendapatkan uang, masalahnya tidak sepenuhnya terpecahkan. Sebaliknya, dengan pertempuran yang berulang, banyak tempat di 10 kerajaan menjadi kacau, dan pertempuran antara yang kuat juga mempengaruhi warga sipil yang tidak bersalah. Ini semua kesalahan mereka sendiri. Ekspresi Chu Chen tetap tidak berubah. Ketika 10 negara memanggilnya iblis, mereka seharusnya sudah menduga akan mendapat balasan hari ini. Meskipun orang-orang di 10 negara itu tidak bersalah, Chu Chen bukanlah dewa dan tidak dapat melindungi seluruh dunia. Dia hanya melindungi orang Tiongkok dan menjaga mereka tetap aman. Chu Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Chu Kaiping dari samping. Paman kedua, kamu tidak akan mengambil tindakan, kan? Aku sudah menjelaskan sebelumnya bahwa 2000 tidak akan pernah memasuki wilayah 10 kerajaan. Aku orang yang berprinsip. Chu Chen merasa bahwa paman keduanya tidak akan mengungkit 10 kerajaan lagi tanpa alasan. Tentu saja,
2000 tidak dapat menginjakkan kaki di 10 kerajaan, Chu Kaiping berkata. Tetapi, lihatlah, untuk menghilangkan masalah di wilayah mereka, 10 kerajaan tidak hanya menawarkan hadiah besar, tetapi juga mengambil banyak barang bagus. Misalnya, Kerajaan Boqi memperoleh beberapa manik anti-air dari reruntuhan bawah air. Menahan manik anti-air di dalam air dapat membuat air surut hingga batas tertentu. Ini adalah senjata ajaib yang langka. Juga, Kanada, beberapa waktu lalu, sekelompok reruntuhan peradaban prajurit kuno meletus di Kanada, dan banyak senjata ajaib ditemukan. Di antara mereka, beberapa di antaranya tampaknya memiliki kekuatan serangan yang bagus. Jadi Kanada juga mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam hadiah. Australia juga telah menginvestasikan banyak uang. Selain hadiah besar, keluarga kerajaan Australia juga telah mengeluarkan mahkota yang konon menyimpan rahasia besar. Untuk menyelesaikan masalah dalam negeri, pemerintah Australia juga telah mengeluarkan mahkota tersebut. Konon, beberapa kekuatan sipil Eropa sangat tertarik dengan mahkota tersebut, tetapi sayangnya, mereka tidak memiliki cara untuk membantu pemerintah Australia menyelesaikan masalah tersebut. Selain uang, apa yang paling dihargai Chu Kaiping adalah banyaknya peralatan dan harta karun ajaib. Ini sungguh kesempatan langka. Chu Kaiping menatap Chu Chen dan tersenyum. Apakah kamu ingin membiarkan pembunuh Tao Hua kembali ke arena dan mengambil keuntungan dari 10 negara? Bab 1000, Bencana Manusia. Biarkan si pembunuh Tao Hua kembali ke arena. Chu Chen sedikit terkejut dan berpikir hati-hati tentang daftar yang baru saja disebutkan oleh paman keduanya. Manik-manik anti-air, mahkota, dan senjata ajaib kuno lainnya tidak mungkin dapat ditiru dengan kemampuan para pendekar masa kini. Jika dia bisa mendapatkan semua senjata ajaib kuno ini, itu akan menjadi pilihan yang baik. Chu Chen adalah pria yang berprinsip, tetapi dia juga dapat menyesuaikan prinsipnya dengan tepat. Si pembunuh, Tao Hua, telah memasuki wilayah 10 kerajaan. Apa hubungannya ini dengan aku, sang pahlawan besar Chu? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bahwa setelah si pembunuh, Tao Hua, membersihkan badai 10 negara, para pejabat dan rakyat 10 negara berterima kasih kepadanya, dan kemudian 10 negara berterima kasih kepada si pembunuh, Tao Hua, sambil diam-diam mengutuk pahlawan Tiongkok Chu. Mengapa tidak menunggu 3 hari lagi? Chu Kaiping melihat bahwa Chu Chen agak tergoda. 10 negara pasti akan menambah daya tawar. Lagi pula, dibandingkan dengan stabilitas situasi dalam negeri, senjata-senjata sihir kuno ini tidak banyak berguna bagi mereka. Chu Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tunggu 3 hari lagi." Tiba-tiba, riak muncul di danau. Chu Kaiping berkata dengan riang, "Ikan telah memakan umpannya." Seperti yang diduga, Chu Kaiping adalah orang pertama yang melakukan kesalahan, dan tentu saja dia tidak lupa mengatakan, dalam hal seni bela diri kuno, paman tidak sebaik kamu, tetapi dalam hal keterampilan memancing, kamu adalah keponakan. Chu Chen, setelah beberapa saat, masih tidak ada pergerakan pada tongkat pancing Chu Chen. Namun Chu Kaiping telah menangkap satu lagi. Sepertinya kamu masih harus lebih sering pulang. Ikan-ikan di rumah sudah tidak mengenalimu lagi.
Chu Chen hehe. Semenit kemudian, joran pancing Chu Chen bergerak, dan dia tampak gembira. Ini dia. Seekor ikan besar. Semenit kemudian, pancing Chu Chen bergerak lagi. Wow, ini terjadi lagi. Paman kedua, keberuntungan tidak dapat dihentikan. Hanya dalam waktu 5 menit, Chu Chen telah menangkap begitu banyak ikan hingga tangannya lelah. Di samping, Chu Kaiping tertegun, mustahilah. Setelah beberapa saat, Chu Kaiping pun mengetahuinya. Dia menatap Chu Chen dengan wajah muram, kamu curang. Chu Chen melirik Chu Kaiping dan berkata, Paman, kemampuanmu tidak sebaik yang lain. Akui saja secara terbuka. Chu Kaiping mendengus, memalingkan kepalanya dan berhenti berbicara dengan pria itu. Chu Chen memang curang, dan setiap ikan jelas dikendalikan oleh kemampuan telekinetiknya. Tapi, aku senang, Chu Chen tertawa. Setelah memuaskan keinginan ikan untuk memakan umpan, Chu Chen kemudian berhenti dan memancing dengan tenang. Ngomong-ngomong, paman kedua, kemana saja Xiao Yuer selama ini? Chu Chen bertanya. Biro Operasi Khusus memiliki banyak tugas, dan Chu Chen benar-benar tidak tahu misi apa yang sedang dilakukan Xiao Yuer. Jangan sebut-sebut anak itu. Dia sudah mengawasi misi di Qiandi sepanjang hari. 2 hari yang lalu, ada beberapa situasi di Qiandi, dan dia langsung mengajukan diri untuk pergi ke sana. Chu Kaiping tidak berdaya. Chu Chen langsung mengerti. Xiao Yuer sama sekali tidak pergi ke sana untuk menjalankan misi. Tujuannya jelas untuk menjemput gadis-gadis dalam misi itu. Beruntunglah anak muda antusias dengan cinta. Chu Chen berkomentar secara objektif. Begitu dia selesai berbicara, ponsel Chu Chen berdering. Dia mengeluarkannya dan menambahkan, tidak seperti sebagian anak muda yang memikirkan penyamaran sepanjang hari. Audio milik Panggilan Soccer Rongdong. Channel. Hal ini jarang terjadi. Chu Chen menduga bahwa mungkin perusahaan kecantikan yang dilacak Rongdong akan segera ditutup. Dongsi, apa yang terjadi? Chu Chen bertanya. Anginnya sangat kencang di sana di Rongdong. Mungkin di atap. Kapten Chu, saya sudah memiliki cukup bukti tentang kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan kecantikan ini. Saya ingin menutup jaringan dalam 2 hari ke depan. Tetapi tiba-tiba saya menemukan bahwa perusahaan kecantikan ini memiliki kontak dengan kelompok kriminal transnasional. Saya ingin terus mengikuti petunjuknya. Chu Chen tersenyum pahit. Dongsi, kamu harus berhati-hati. Rongdong hanya orang biasa. Jika dia menghadapi bahaya, aku tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Akan tetapi, Rongdong kini telah sepenuhnya berkomitmen pada karir penyamarannya, dan Chu Chen tidak tega untuk mengecilkan hatinya. Jangan khawatir, Kapten Chu, CEO cantik dari perusahaan kecantikan ini, Rongdong berkata dengan suara rendah. Sedikit malu, dia telah ditaklukkan oleh tipu daya kecantikanku. Dia memiliki kepercayaan penuh padaku. Sekarang di perusahaan, kecuali bagian tersangka kriminal yang masih disembunyikan dariku, aku dapat menangani sisa bisnis. Yang lebih kukhawatirkan sekarang adalah dia masih ingin menikahiku. Sebagai agen yang menyamar, dia akan menjadi bos. Chu Chen tidak tahu bagaimana mengomentari prestasi Rongdong.
Aku akan meminta seseorang membawakan beberapa amulet untukmu jika ada kesempatan. Chu Chen mengingatkan berulang kali, hati-hati. Tidak masalah. Terima kasih Kapten Chu. Balkonnya berangin. Aku turun dulu. Hei, pinggangku sakit karena terus-terusan berusaha mencari tahu detail tentang presiden wanita cantik itu. Rong Dong mendesah. Chu Chen, Versailles Timur. Saat Chu Chen menjawab telepon, Chu Kaiping di sebelahnya juga menjawab panggilan. Mereka berdua menutup telepon hampir pada saat yang bersamaan. Coba tebak apa yang terjadi? Chu Kaiping mengangkat telepon genggamnya dan berdiri pada saat yang sama. Pasti itu masalah besar yang bisa membuat paman saya berhenti memancing. Tentang 10 negara, Chu Chen berkata tanpa pikir panjang. Chu Kaiping menggelengkan kepalanya. Baru 5 menit yang lalu, Biro Vulkan merilis sebuah video. Anda dapat menontonnya sendiri di belakang panggung Biro Operasi Khusus. Saya khawatir video ini akan mengejutkan dunia. Chu Chen tercengang. Video pendek yang dirilis oleh Biro Vulkan. Chu Chen dengan cepat memasuki belakang panggung Biro Operasi Khusus. Seperti yang diharapkan, posisi yang paling mencolok. Mengklik videonya. Di lautan luas, kapal perang berdiri tegak. Ombak bergulung-gulung dan laut bergulung-gulung. Ada juga judul di sudut kiri atas video yang memberi orang perasaan menakutkan. Bencana laut akan melanda dunia. Apa yang terjadi dengan kapal perang Biro Vulkan? Chu Chen menebak. Video yang diedit berlangsung sangat cepat. Dalam sekejap, 8 pria kuat keluar dari kapal perang. Video ini berisi pengenalan kepada 8 pria kuat ini, yang semuanya adalah pejuang di tingkat alam transformasi ilahi. 8 transformasi ilahi dari Biro Dewa Api. Gambarnya berubah lagi. 8 dewa Biro Api mengubah diri mereka menjadi alam dan menyelam ke dasar laut, dan sebuah istana megah muncul di layar. Ini adalah istana terbesar dan termegah yang pernah ditemukan di dasar laut oleh umat manusia. Video itu dipenuhi dengan suara penuh godaan. Menurut penilaian para ahli dari Biro Dewa Api, jika manusia dapat memasuki istana ini, mereka pasti akan mendapatkan hadiah yang tak terbayangkan demi kemajuan besar peradaban manusia. 8 dewa besar dari Biro Dewa Api berangkat tanpa ragu-ragu. Selanjutnya terjadilah pertempuran hebat di depan istana ini. Monster gurita berwarna merah darah muncul. 8 transformasi dewa membawa monster gurita ke permukaan laut, dan kemudian pertempuran yang mengguncang bumi pun terjadi. Pada akhirnya, ke-8 dewa dari Biro Dewa Api tumbang dan mati di laut. Di akhir video, tubuh besar monster gurita itu merangkak di permukaan laut, tentakelnya yang mengerikan menutupi langit dan matahari, memancarkan atmosfer teror yang tak tertandingi. Kata-kata berdarah muncul di layar. Bencana umat manusia bermula di lautan. Bersambung.